Halo bagi Anda para pencinta hidup sehat dimanapun Anda berada. Saya Edwin Lau setia ada di sini menemani dan juga memandu Anda di program yang akan memberikan solusi dan jawaban untuk setiap masalah kesehatan Anda. Di mana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yes, kita harus semangat. Kenapa? Karena kesehatan ini adalah modal. Modal yang sangat besar, melindungi kita dari banyak penyakit. Nah pemirsa, banyak dari kita yang merasa kita tuh baik-baik saja, tapi tiba-tiba kita terkena stroke. Seperti yang dialami oleh Pak Syafei. Beberapa waktu yang lalu, beliau pernah kami undang di sini. Dulu dirinya bercerita dampak akibat stroke. Pak Syafei harus bergantung kepada sang istri. Namun tidak ingin terpuruk dengan keadaan, akhirnya Pak Syafei berusaha bangkit melawan stroke. Ia yakin bahwa stroke bukanlah akhir dari segalanya. Kini Pak Syafei sudah bisa jalan tanpa tongkat, luar biasa. Bahkan katanya Pak Syafei juga bisa menyetir mobil dan mengendarai motor roda 3. Kesehatannya juga kembali meningkat, salah satunya berkat Pak Syafei menggunakan teknologi laser. Halo Pak Syafei, apa kabar? Alhamdulillah Wah, baik. kondisinya luar biasa Pak, awet muda sekali. Rasanya apa Pak? Amin, terima kasih. Bawa happy aja. Bawa happy. Mungkin kita flashback sedikit Pak. Ya. Dulu waktu terkena stroke itu kejadiannya seperti apa Pak? Saya kena serangan stroke pada tanggal 4 Februari 2011. Waktu itu zamannya pemilihan kepala daerah di Tangerang Selatan. Oke. Waktu itu kita sedang mengumpulkan tim-tim pemenangan. Wah, sedang sibuk-sibuknya ya Pak ya? Sibuk-sibuknya. Oke. Kita bekerja, ngumpulin kader-kadernya. Tahu-tahu pertama kali dikasih kita goyang jalan Pak. Kemudian kita duduk, hilang lagi. Ya. Terus sekali lagi kita bawa jalan lagi, goyang lagi. Karena memang kita anggap itu sudah biasa, karena kita tidak mengerti. Ya. Apakah ini gejala stroke apa bukan. Jadi kita anggap biasa saja. Akhir cerita, saya ini duduk untuk memberikan support kepada yang lain. Tahu-tahu ketika saya duduk, tahu lemes badan semuanya. Lunglai, tanpa bisa bergerak apapun. Nah, di sini mungkin Anda sudah kenal juga ada Mas Boy dan Mbak Preti. Apa kabar? Baik. Wah, cantik dan Pak ganteng. Syafei bagaimana? Alhamdulillah baik. Iya. Terlihat inspiratif dan sehat ya. Betul. Seger banget sekarang ya. Amin, Betul, amin, amin. betul. Saya bacakan dulu nih, kita recap. Dulunya nih ya, beliau mengalami hipertensi, tekanan darah tinggi, tekanan darah sistolik mencapai 180, tinggi sekali. Kadar kolesterolnya juga tinggi. Stroke, terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, dan anggota tubuh bagian kiri itu lemah. Setelah dia menggunakan teknologi laser, ada perubahan, yaitu daya tahan tubuh meningkat tadi Pak ya. Iya. Terus tekanan darah bagaimana Pak? Kemarin saya dari dokter 130/70. Wah, terus kadar kolesterol bagaimana sekarang? Alhamdulillah normal. Normal juga, luar biasa. Sudah cek. Tadi anggota tubuh yang tadinya susah untuk digerakkan bagaimana Pak sekarang? Alhamdulillah sudah mulai ringan. Yes, Ya, luar tadinya biasa. agak berat, alhamdulillah sekarang sudah mulai ringan lah. Agak ada perubahan lah. Baik, Ya. nah kira-kira Mas Boy, Ya. melihat perubahan ini, apa sih yang terjadi nih? Ya, stroke bukan suatu akhir segalanya. Dan saya acungkan 2 jempol nih untuk Pak Syafei yang kelihatannya tekadnya nih Mas Edwin ya. Ya. Tekad dan semangatnya Ya. untuk kemudian pulih, kemudian bangkit ya. Ini suatu hal yang patut kita acungin jempol. Termasuk Pak Syafei kemudian mengenal teknologi laser, menggunakan teknologi laser secara rutin dan ternyata dampak atau manfaatnya sudah dirasakan oleh Pak Syafei. Iya, jadi pertama saya mau apresiasi dulu nih. Kita kasih apresiasi ya Ya. buat Pak Ya. Syafei ya di sini Terima ya. kasih. Itu luar biasa Luar di sini. biasa. Iya, jadi senang apa yang sudah kita bagikan Betul. itu dilakukan. Betul. Dari cerita Pak Syafei kita belajar bahwa stroke itu bukan akhir dari segalanya. Harus bangkit ya, seperti Pak Syafei, ubah pola hidup, lalu berobat rutin ke dokter, mengonsumsi obat secara rutin, latihan dan lengkapin upayanya dengan teknologi laser. Dan ini gak hanya dirasakan saja, tapi dari data pun memang ada perbaikan ya dari sisi kualitas darah maupun pembuluh darahnya. Teruskan Pak Syafei. Siap. Harapannya pulih terus, Amin. jangan sampai kena stroke berulang. Amin. Semua faktor resikonya bisa dikendalikan dengan baik ya Pak Amin. Syafei ya. Siap. Saya berharap saya juga bisa menyaksikan anak-anak saya tumbuh selanjutnya sampai mereka punya anak dan berumah tangga. Wah, Itu luar makanya biasa. saya punya tekad kuat harus kuat, harus sehat. Jangan gengsi, jangan malu itu. Yes. Itu indah Bagus, Pak ya. bagus, Pak. Sangat Semangat Pak, indah. semangat Pak. Bapak pasti bisa. Nah pemirsa, selalu ingat bahwa stroke itu bukan akhir dari segalanya. Sudah terbukti dengan Pak Syafei. Dia punya semangat hidup yang hebat
Dia melawan apa yang disebut sebagai nasib bagi orang, sehingga ada pintu yang terbuka, dia mengambil buahnya dan menikmatinya saat ini. Jadi kalau misalnya Anda saat ini sedang mengalami gejala stroke ataupun mengalami stroke dan masalah kesehatan lainnya dan tertarik menggunakan teknologi laser, ayo langsung ambil keputusan yang benar, gunakan teknologi laser supaya kualitas hidup Anda meningkat. Nah, kita lanjutkan nanti, kita telusuri lebih dalam, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, pemirsa, kesehatan itu selalu saya ibaratkan seperti kue lapis. Kenapa begitu? Karena kesehatan punya lapisan, permulaan, pertengahan, sampai akhirnya, di mana semuanya ada tingkat kelezatannya dan kesulitannya tersendiri. Dan di sini sudah ada Pak Syafei. Dulu kan waktu kesini tensinya tinggi, kolesterolnya juga tinggi. Lalu berubah pola makan nggak Pak? Yang pasti waktu itu saya kemarin tensi memang agak tinggi ya. Kemudian kolesterol juga agak tinggi. Tentunya setelah kita melihat kondisi seperti itu, tentunya kita harus merubah pola hidup, mengurangi apa-apa yang kira-kira mempercepat atau memperbesar itu makin besar, kita mengurangi yang hal sepanjang berhubungan dengan semacam itu. Kemudian juga kan setelah ya kita dulu ya kemari, kita juga sedang menggunakan teknologi laser, itu memang banyak sekali membantu untuk perubahan kesehatan saya. Daya tahan tubuh, ini itu yang utama. Kenapa? Kalau kita sering sakit-sakit dan kadang-kadang kita mau kemana mungkin repot. Betul. Tapi kalau daya tahan tubuh kita maksimal, kita mau kemana juga enjoy, kita juga happy, kita juga bisa berinteraksi kemana saja pun. Kuncinya ada di darah dan pembuluh darah. Ada pengentalan darah dan pembuluh darah yang kaku sehingga menyebabkan darah ini cenderung menggumpal dan akhirnya menyumbat di pembuluh darah. Kalau nyumbatnya di otak, akhirnya manifestasinya adalah stroke seperti yang dialami oleh Pak Syafei. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung, maka bisa terjadi serangan jantung. Jadi untuk mengendalikan hal tersebut dan mencegah jangan sampai komplikasinya berulang, darah dan pembuluh darah ini harus dijaga dengan baik. Jadi kuncinya tuh ada di sana ya Mas Boy ya? Ya, ini bisa kita lakukan dengan tadi menerapkan pola hidup sehat. Pertama sekali yang kita lakukan ini setiap hari, setiap saat itu adalah yang nggak pernah berhenti-berhenti adalah makan. Kalau makanan kita kemudian tidak terjaga dengan baik, nah risiko. Sekali lagi risiko, tidak selalu. Karena oh saya udah makan macam-macam tapi kok saya sehat-sehat aja. Oke, hati-hati, itu ada faktor risiko untuk terjadi masalah pada peningkatan tekanan darah, ada peningkatan gula darah, ada peningkatan kolesterol. Kalau darah meningkat, kolesterol meningkat itu akan terjadi penggumpalan, akan terjadi pengentalan darah, akan terjadi gangguan aliran darah. Yang ini akan berdampak ya, terjadi kerusakan pada organ-organ yang dialiri oleh darah dan pembuluh darah tadi. Nah, teknologi laser ini membantu supaya darah itu tidak terlalu kental, tidak terjadi penggumpalan, maka ada teknologi laser ini akan menguraikan penggumpalan tadi ya. Harapannya dengan aliran darah yang lancar tadi, organ-organ tubuh kita akan mendapatkan suplai makanan yang cukup, suplai oksigen yang cukup, dan juga akan terkendali kadar gula darah dan juga kadar kolesterol, dan juga ya teknologi laser ini juga akan meningkatkan kualitas daripada pembuluh darah kita ya, di mana pembuluh darah yang orang yang makannya sembarangan, orang yang tidak menerapkan pola hidup sehat, orang yang banyak terpapar dengan zat-zat radikal bebas dan segala macam, ini kualitas pembuluh darahnya akan menjadi lebih kaku, lebih rigid. Ya, di mana kadar nitrik oksid yang membuat pembuluh darah menjadi kaku dan rigid itu akan menurun. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan nitrik oksid yang ada di pembuluh darah kita supaya menjadi lebih optimal lagi dan pembuluh darahnya akan menjadi lebih elastis, lebih lentur lagi, sehingga aliran darahnya akan lebih, tekanan darahnya akan terkendali dengan baik. Nah, tadi dari cerita Pak Syafei ya, kita melihat bahwa pada penderita stroke ini kan walaupun memang ada kelemahan satu sisi tubuh, tapi gangguan sebenarnya kan ada di jaringan otak. Dan jaringan otak atau sistem saraf pusat kita ini letaknya ada di dalam kepala. Sehingga maka kalau misalkan mau hasilnya lebih baik, itu membutuhkan pembuluh darah atau kualitas darah yang lebih baik lagi di area kepala. Nah, teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy ini bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung. Tujuannya adalah untuk membuka pembuluh darah yang ada di area kepala dan kualitas darahnya kita perbaikin, pengentalan darahnya kita turunkan, dan kalau ada gumpalan di pembuluh darah di area kepala itu diharapkan bisa memecah gumpalannya. Sehingga yang terjadi aliran darah bisa menjadi lebih baik lagi, membawa nutrisi dan oksigen ke area kepala
bola terutama ke sistem saraf pusat atau otak. Sehingga nantinya regenerasi sel menjadi lebih maksimal dan pemulihannya juga bisa terbantu lebih baik lagi. Nah, tapi tentu tadi ya kita sama-sama belajar bahwa harus diimbangin juga nih dengan pola makan. Nggak cuma pola makan aja, olahraga, tidur, dan stres manajemen yang baik. Berbicara masalah kolesterol, kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, bisa diubah menjadi energi, berfungsi juga sebagai bahan baku pembentukan hormon, berfungsi juga untuk keberlangsungan hidup suatu sel tubuh. Tapi kalau kebanyakan nanti darahnya jadi kental dan nyumbat di mana-mana. Itu dia ya. Iya, jadi kita harus mengaktifkan nih pembakaran dari kolesterol untuk diubah menjadi energi. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini bisa mengaktifkan pembakarannya. Jadi kolesterol yang nantinya numpuk di dalam pembuluh darah akan diubah menjadi energi, kolesterolnya lebih terkendali, energinya juga meningkat. Dan energi ini tentunya bisa membuat badan terasa lebih segar dan juga bisa membantu regenerasi sel. Wah. Jadi proses pemulihannya bisa terbantu secara maksimal. Pak Syafi'i katanya sudah bisa menyetir mobil dan mengendarai motor. Nah pemirsa, Pak Syafi'i ini sudah memperbaiki kualitas darah dan juga kualitas pembuluh darahnya dengan teknologi laser. Tapi kata beliau, dia juga pernah menggunakan teknologi lain yang membantu mobilisasi otot dan juga anggota tubuhnya. Benar begitu ya Pak ya? Betul. Teknologi apa Pak? Saya selain menggunakan teknologi juga menggunakan teknologi NMES Ya. yaitu untuk membantu pergerakan otot-otot Pak, otot-otot tangan supaya Ya. pergerakannya bertambah lincah lagi Wah. ya, untuk membangun saraf-saraf, membangkitkan saraf-saraf yang lain. Oke. Karena memang selama ini kan agak-agak sulit, tapi dengan bantuan alat itu ini bisa kayak main kayak gini lah, Bisa bergerak, ya? bergerak ya. Berarti ada stimulisasi ya? Ada. Oke, nah ini Mas Boy, ini Ya. apa ini teknologi NMES dan kenapa bisa membantu pasca stroke? Sini kita lihat nih orang-orang yang mengalami stroke itu akan terjadi kelumpuhan pada anggota gerak tubuhnya, tangan maupun kaki. Terjadi karena ada kerusakan di otaknya, ada penyumbatan udara di otak yang menyebabkan sinyal elektrik dari otak ini tidak memberikan sinyal lagi ke bagian anggota gerak tubuh Bapak yang sebelah kiri. Sehingga kemudian karena tidak ada sinyal listrik, kemudian tidak bisa digerakkan lagi. Kalau tidak digerakkan maka otot ini akan menyusut, akan menciut ya. Kalau istilah medisnya atrofi ya, mengecil. Ya, jadi ini harus tetap diupayakan untuk digerakkan. Nah, bagaimana supaya bisa digerakkan sementara impuls dari otak ini tidak terjadi lagi. Nah, ini bisa dibantu dengan teknologi NMES tadi ya. NMES itu singkatan dari Neuro Muscular Electrical Stimulation ya. Jadi dibantu dengan stimulasi elektrik. Nah, supaya ototnya kemudian aktif kembali seperti yang dilakukan oleh Pak Syafi'i. Dan untuk pemirsa yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan teknologi laser dan teknologi NMES ini, kita simak yuk penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Pemirsa, jika saat ini Anda atau keluarga sedang berjuang dari stroke, tetap semangat. Karena masih ada upaya yang bisa dilakukan untuk pulih dari stroke. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakan teknologi laser yang bermanfaat untuk membantu mengurangi faktor risiko stroke seperti diabetes, hipertensi, serta lemak darah yang tinggi. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate. Alat kesehatan yang pertama dan bahkan satu-satunya di Indonesia yang menghadirkan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Aku Laser Ultimate ini menggunakan 14 light therapy. Ada 10 laser merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Digunakannya cukup pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa kita gunakan pada area tubuh yang membutuhkan. Aku Laser Ultimate ini juga dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Digunakannya pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk menghubungi nomor telepon yang tertera atau Anda bisa chat kami untuk mendapatkan info lengkap mengenai cara Aku Laser Ultimate membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Ya, Anda masih menonton Go Healthy, cara tepat hidup sehat, di mana kita semua akan mendapatkan banyak sekali tips dan juga jawaban tentang masalah kesehatan kita. Nah pemirsa, kesehatan itu sama persis seperti kita sedang menabung di bank. Kita menabung sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan bunga yang lebih besar sehingga profitable bagi kita semua. Nah teknologi laser ini berarti tidak hanya digunakan untuk orang yang sakit. Orang yang dalam keadaan sehat pun atau bugar seperti saya bisa menggunakannya.
Karena kita mau bahwa hidup kita lebih produktif, lebih sehat lagi, terlindungi dari banyak penyakit. Benar Iya, demikian? betul. Jadi begini, teknologi laser ini gak hanya digunakan pada saat pengobatan saja atau rehabilitasi, tapi baik juga digunakan untuk pencegahan. Contohnya orang yang sudah menerapkan pola hidup sehat seperti Mas Edwin, seperti saya atau seperti Mas Boy, ini kita lebih baik lagi kalau misalkan dilengkapin juga dengan teknologi. Karena kan banyak faktor resiko yang nggak bisa kita ubah. Contohnya meningkatnya usia atau faktor lingkungan. Contohnya seperti kita yang secara tidak langsung bisa aja menjadi perokok pasif. Nah, makanya kita harus lengkapin nih pola hidup sehat kita dengan teknologi laser. Teknologi laser kini ada 3 warna. Laser merah ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas darah, menurunkan pengentalan darah, dan menguraikan gumpalan darah. Dan sinar biru ini bisa membantu pembuluh darah untuk menghasilkan nitric oxide lagi. Nitric oxide dapat membuka pembuluh darah menjadi lebih lebar lagi. Ketika pembuluh darah terbuka lebar, maka tensi bisa turun. Tekanan darah bisa lebih terkendali. Dan juga aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen itu bisa terhantarkan dengan baik. Dan ada juga nih yang terakhir yaitu sinar kuning. Sinar kuning ini kita sebut dengan happy light. Bisa membantu tubuh untuk menghasilkan hormon melatonin. Nah, tapi seiring dengan meningkatnya usia, hormon melatonin itu produksinya menurun. Sehingga tidak jarang kita melihat orang tua kita, mama, papa, oma, opa, itu sering sekali mengalami kesulitan tidur. Berasanya aduh udah di tempat tidur udah lama tapi kok bolak-balik guling-guling nggak tidur-tidur atau kualitas tidurnya menurun. Sering terbangun pada malam hari atau sulit tidur lagi. Nah, kita bantu nih dengan teknologi laser yang sinar kuning. Akhirnya nanti melatoninnya produksinya tetap terjaga sehingga kuantitas dan kualitas tidur juga tetap terjaga. Dan tentunya harus diimbangin dengan pola hidup sehat agar upayanya menjadi lebih maksimal lagi. Seperti Pak Syafei, akhirnya pemulihannya lebih terbantu lagi. Nah tadi Pak Syafei sudah mengatakan bahwa dia menggunakan juga teknologi NMES. Nah Mas, dulu saya pernah menggunakan teknologi ini, rasanya seperti dipijat-pijat. Dan mau tidak mau, otot saya bekerja. Bahkan merangsang sampai deep tissue, otot yang sangat dalam sehingga pertumbuhan otot saya makin bagus. Nah untuk terapi pemulihan stroke, ini apa hubungannya? Ya, jadi ini menarik mengenai teknologi NMES. Seperti yang sudah digunakan oleh Pak Syafei. Ya, Pak Syafei setelah menggunakan teknologi NMES kan terlihat ya tadi jalannya sudah mulai lebih baik lagi ya, walaupun memang belum pulih 100%. Jadi teknologi NMES itu memang NMES singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi ini dirangsang dengan elektrik, Mas Edwin ya. Jadi ini kenapa harus dirangsang otot-otot kita ya, supaya otot kita itu yang tadinya mengalami kelumpuhan karena tidak mendapatkan sinyal elektrik dari otak karena terjadi kerusakan, terjadi penyumbatan seperti yang dialami oleh Pak Syafei, ini akan terbantukan kembali. Kemudian aktif lagi bekerja, aktif lagi berkontraksi begitu ya, seperti itu sehingga otot itu tidak lumpuh atau tidak makin lemah. Ya, dengan berkontraksi itu kita akan melatih otot kita dan juga dia akan memberikan impuls ke otak kita bahwa otot-otot yang tadinya tidak aktif itu akan menjadi aktif, kemudian otak akan memberikan respon, kemudian dia akan mengaktifkan kembali otot-otot tersebut. Jadi ini memang perlu latihan terus-menerus, tapi tidak hanya untuk para penderita stroke saja, ya orang-orang yang memang punya masalah dengan melakukan aktivitas untuk bergerak atau menggerakkan otot-ototnya, ya misalnya orang dengan kelainan jantung, ya orang dengan adanya masalah di persendian yang kemudian tidak sulit untuk bergerak, ya atau orang yang mungkin banyak bekerja atau lari tapi hanya menggunakan bagian gerak yang bawah saja, yang atas tidak dilatih dengan baik. Nah ini bisa dibantu juga dengan teknologi NMES, ya jadi intinya adalah untuk merangsang otot-otot yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif lagi. Yang tadinya mau menciut, mau mengecil, ini diaktifkan supaya dia lebih optimal lagi. Karena kita tahu bahwa fungsi otot itu banyak sekali ya untuk metabolisme tubuh kita, untuk pergerakan tubuh kita, ya kemudian untuk mencegah terjadinya kropos tulang dan segala macamnya. Dan ini juga bisa digunakan oleh orang-orang yang memang ya dalam tanda petik mager sekarang ya, kurang gerak nih, anak-anak muda sekarang nih ya, mungkin bisa juga ya dikit-dikit semuanya pakai remote control ya, kurang bergerak. Ini juga bisa dibantu dengan teknologi NMES. Jadi pemanfaatan teknologi NMES ini tidak hanya untuk orang penderita stroke saja, tapi bisa juga orang yang mengalami keterbatasan untuk bergerak atau melakukan aktivitas fisik, dan juga untuk orang-orang yang memang ya kurang olahraganya, tidak seperti Mas Edwin seperti itu ya. Jadi bisa dimanfaatkan teknologi NMES ini untuk tadi melatih otot dan juga melatih saraf-saraf kita supaya lebih aktif kembali. Saya bacakan sekali lagi kondisinya dulu Pak Syafei ini, dia mengalami hipertensi, tekanan darahnya sistolik mencapai 180. Sekarang Pak? 130. 130, sudah normal, luar biasa. Dulu kadar kolesterolnya tinggi, sekarang Pak? Udah normal. Sudah normal. Dulu mengalami stroke, penyumbatan pembuluh darah di otak, bahkan anggota tubuh bagian kirinya lemah. Sekarang Pak?
sudah banyak perubahan. Sudah banyak perubahan luar biasa. Jadi bagi Anda semua sekarang melihat bukti nyata. Dan tidak hanya Pak Syafei, ada juga banyak sekali orang yang terselamatkan, terbantukan dengan teknologi laser, mengubah hidup mereka dan masa depan keluarga mereka semua. Perhatikan, nonton cuplikan berikut ini karena pasti menginspirasi dan mendorong kita semua semangat untuk hidup sehat. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Nyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya, hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi saat telah membantu saya. Baik Pak Syafei, mungkin belum pernah tersampaikan, tapi saya memberikan kesempatan kepada Bapak. Mungkin ada sesuatu yang ingin diucapkan kepada Ibu di rumah dan anak-anak dan seluruh keluarga yang sudah pernah membantu dan tetap membantu Bapak, mendorong Bapak untuk hidup sehat sehingga bisa sampai ke titik ini. Silakan Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah memperpanjang usia saya. Amin. Kedua, saya mengucapkan terima kasih pula kepada istri dan anak-anak saya. Ketiga juga saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang sudah memberikan support sehingga saya bisa bertahan sampai saat ini. Keempat juga saya menggunakan terima kasih kepada teknologi laser yang sudah memberikan manfaat juga kepada saya. Mungkin ada harapan Pak atau pesan-pesan kepada pemirsa di rumah yang mungkin sedang menghadapi masalah yang sama atau mungkin yang acuh terhadap penyakit ini. Kepada Bapak, Ibu atau saudara-saudari yang sedang mengalami penderitaan seperti saya, yaitu mengalami stroke atau penyakit yang lainnya. Pertama-tama kita harus semangat bahwa kita yakin bahwa kita bisa pulih, bisa sembuh. Kedua juga kita jangan malu, jangan gengsi bahwa malu itu adalah pembunuh utama buat kita yang masih sakit. Kita hidup ini kita bawa happy. Amin. Dan kemudian juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum menggunakan teknologi laser, silakan gunakan. Saya sudah menggunakan yang secara nyata dan terbukti. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Nah, bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami tekanan darah tinggi, mengalami stroke, kolesterolnya tinggi, ataupun diabetes, mari manfaatkan teknologi laser. Kita atasi masalahnya, kita cegah komplikasinya. Dan untuk pemirsa yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan teknologi laser dan teknologi NMES, mari kita simak penjelasan dari Mr. Panji berikut ini. Pemirsa, jaga kesehatan Anda sekarang juga. Terapkan pola hidup sehat dan gunakan Aku Laser Ultimate. Alat kesehatan yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan keluarga untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Anda juga bisa menambahkan aksesoris tambahan yaitu laser pad menggunakan 12 light terapi. Ada 9 laser merah dan 3 light terapi berwarna biru. Bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, membantu melancarkan aliran darah secara lokal, dan membantu regenerasi sel. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.